Selamat pagi anak-anak Pak Guru sekalian. Hari ini hari Kamis, kita akan belajar materi kita mengenai tentang IPS, yaitu mengenai tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak, Kau masih memberkati kami. Hari ini kami mau belajar ya Bapak, berikan kami kepintaran, pemahaman agar kami dapat mengerti pelajaran kami hari ini. Dan lindungilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami, kemarin kita sudah belajar itu bagaimana kondisi geografis negara-negara yang ada di ASEAN. Sekarang kita akan belajar bagaimana potensi ekonomi yang ada di negara ASEAN tersebut. Baik anak kami sekalian, bagaimanakah itu nanti pengaruh kondisi geografis terhadap karakteristik ekonomi negara-negara yang ada di ASEAN? Yang pertama kita lihat Indonesia. Indonesia ini salah satu pendiri dari negara ASEAN. Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan juga merupakan negara yang memiliki pulau yang terbanyak di dunia. Dari pertanian, komoditi utamanya itu adalah antara lain padi, kelapa sawit, tebu, kopi, teh, dan tembakau, dan masih banyak lagi. Dari perikanan, ada itu komoditasnya berarti kepiting, udang, tuna, dan yang lain. Sekarang kalau kita lihat di sini yang berikutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena gas alamnya. Jadi inilah karakteristik dari negara Brunei Darussalam sebagai penghasil gas terbesar di ASEAN. Yang ketiga ada itu Singapura. Singapura ini merupakan negara yang paling kecil di ASEAN. Singapura merupakan negara yang paling maju juga di kawasan ASEAN. Kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan juga perbankan. Inilah tentang negara dari negara Singapura. Yang berikutnya ada itu negara Malaysia. Malaysia ini termasuk negara yang serumpun dengan Indonesia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia ini adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat sekarang yang ada di negara Malaysia. Makanya negara Malaysia masih lebih hebat dari negara Indonesia masalah ekonominya. Yang berikutnya Myanmar. Myanmar ini mata pencarian utama penduduknya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Inilah mengenai negara Myanmar. Kemudian berikutnya ada itu negara Thailand. Negara Thailand ini negara yang tak pernah dijajah di ASEAN. Thailand ini disebut juga sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Karena apa? Pendapatan terbesarnya itu adalah pertanian, yaitu padi. Jadi keunikannya di sini bangunan budaya menjadikan sektor pariwisata juga menjadi penghasilan utama bagi negara Thailand ini. Kemudian yang berikutnya ada itu Laos. Laos kalau kita lihat di sini ini bertetangga dengan Kamboja. Negara ini sama-sama dilewati oleh Sungai Mekong. Sehingga pertanian merupakan mata pencarian yang terbesar di negara ini. Laos juga mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utamanya adalah pertanian, hasil hutan, hasil tambang berupa timah. Jadi inilah baik mengenai negara Laos. Yang berikutnya kalau kita lihat lagi Kamboja. Kamboja kalau kita lihat ini sama seperti antara Laos dan Myanmar, juga dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur. Jadi mata pencarian Kamboja ini adalah pertanian. Hasil pertanian yang terbesar adalah padi dan karet pada negara Kamboja ini. Berikutnya ada itu negara Vietnam. Negara Vietnam ini merupakan mata pencarian yang utama di Vietnam adalah pertanian.
perkebunan, hasil hutan, hasil tambang. Tapi pada saat ini sektor pariwisata juga sudah mulai berkembang di negara Vietnam ini. Mereka lebih meningkatkan sektor pariwisatanya untuk meminat kunjungan wisatawan. Yang berikutnya ada itu Filipina. Filipina merupakan negara yang mata pancaran utamanya adalah pertanian juga. Produk unggulan hasil pertanian ini diekspor seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain itu, warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan juga perdagangan. Jadi asal ekspor utamanya tadi itu adalah gula, padi pada negara ASEAN. Baik anak-anak kami, untuk tugasnya bisa kamu lihat di buku Bupenamu halaman 31, dan kamu bisa membaca materinya di buku tema subtema dewamu halaman 67. Jadi tugasnya ada di buku Bupena halaman 31. Kalau kamu ingin membaca materinya ada di buku Bupena halaman 68. Jadi tugasnya itu ayo berlatih di halaman 31 di buku Bupena.